Shalom buat kita semuanya, Punguan Parupuan Distrik 18 Jaberteng DIY. Shalom buat kita semuanya. Adapun yang menjadi renungan bagi kita pada hari ini dengan tema perempuan yang rajin diambil dari kitab Amsal pasal 12 ayat yang ke-24. Kitab Amsal pasal yang ke-12 ayat yang ke-24, beginilah bunyi firman Tuhan. Tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Sekali lagi saya bacakan. Tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Punguan Parupuan Distrik 18 Jaberteng DIY, ada suatu ungkapan yang pastinya sering kita dengar. Bahkan ungkapan ini juga pasti akan sering kita katakan untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain. Ungkapannya berbunyi seperti ini. Kerja keras adalah formula kesuksesan sejati. Kerja keras adalah formula kesuksesan terjadi. Ini adalah suatu ungkapan yang mengartikan bahwa di dalam hidup ini, apabila segala sesuatu dilakukan dengan usaha kerja keras, itu tidak akan pernah membohongi hasil usaha yang telah dilakukan. Maka itu akan menjadi formula untuk mendapatkan kesuksesan hakiki ataupun kesuksesan yang sejati. Dan sebaliknya, apabila tidak ada suatu usaha kerja keras di dalam hidup, maka yang ada hanyalah kesia-siaan, keterpurukan, kesedihan, kemiskinan, dan penderitaan. Adapun Raja Salomo yang menuliskan kitab Amsal sebenarnya menginginkan dan meminta setiap orang harus memiliki usaha keras atau kerja keras di dalam hidup manusia pribadi lepas pribadi, agar semua orang memiliki hikmat dalam hidup, berhikmat untuk menilai dalam melakukan segala sesuatu yang harus ia lakukan. Kitab Amsal yang dituliskan oleh Raja Salomo sebenarnya juga merupakan fakta-fakta kehidupan yang telah terjadi, yang telah berlaku pada manusia selama ini. Dan Raja Salomo berhikmat dalam mengungkapkan pikiran Allah mengenai hal-hal yang besar maupun hal-hal yang kecil atau hal-hal yang biasa yang terjadi dalam kehidupan manusia, untuk mengajarkan manusia bagaimana hidup sesuai dengan firman Allah, bagaimana hidup sesuai dengan jalan Allah, sehingga setiap orang beroleh kesuksesan, baik itu kesuksesan secara jasmani maupun kesuksesan secara rohani. Kitab Amsal bisa juga dikatakan sebagai buku pegangan terbaik untuk setiap orang. Karena tidak dapat dipungkiri, seperti yang telah saya beritahukan tadi, yang telah saya jelaskan tadi, bahwa dalam kitab Amsal ini seseorang akan terbantu, seseorang dapat terbantu untuk menjadi manusia yang berhikmat, untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi, untuk menjadi manusia yang benar-benar lebih bermanfaat. Karena ia akan menemukan kesucian, kedewasaan rohani, dan kepuasan yang rohani yang dapat dimiliki oleh setiap orang yang tidak hanya meminta kepada Allah dengan doa, melainkan ia menemukannya dengan cara belajar dan membaca firman Tuhan melalui kitab Amsal ini. Seperti renungan kita pada hari ini, yakni mengenai orang yang rajin.
orang yang rajin dan bukan orang yang malas. Rajin pangkal pintar, malas pangkal bodoh. Orang yang pintar pasti akan membawa hidupnya dalam kesuksesan, keberhasilan, dan sukacita. Tetapi kebodohan akan membawa seseorang dalam kemiskinan dan penderitaan. Kemenangan juara olahraga internasional yang telah berlangsung di Jepang, di Tokyo, dalam olahraga bagian ganda permainan bulu tangkis dimenangkan oleh saudari kita Grecia Poli dan Apriani Rahayu yang membawa medali emas bagi negara Indonesia. Ketika mereka melakukan suatu wawancara ataupun ketika mereka mendapatkan wawancara dengan pertanyaan, apa yang membuat kalian menerima kemenangan ini? Apa yang menjadi kiat bagi kalian sehingga bisa memenangkan pertandingan ganda putri dalam olahraga bulu tangkis, membawa Indonesia, membawa nama Indonesia, dan memberikan medali emas bagi Indonesia? Jawaban dari mereka adalah berusaha keras. Berusaha keras dengan rajin latihan. Dengan memiliki sikap yang rajin latihan, sikap rajin tepat waktu. Tidak boleh ada kata malas untuk mendapatkan kemenangan yang telah kami peroleh saat ini. Itulah yang akan menjadi jawaban mereka ketika mereka ditanyai dalam wawancara apapun, karena mereka benar-benar membawa Indonesia, telah mengharumkan namanya, memberikan Indonesia medali emas. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Punguan Parupuan Distrik 18 Caberteng DIY, kerajinan atau usaha keras tidak akan pernah membohongi hasil. Biarlah kita menjadi manusia yang rajin, selalu rajin, dan berusaha keras untuk mendapatkan kemenangan, kesuksesan, keberhasilan, kebahagiaan, bahkan kekuasaan akan di tangan kita. Daripada memiliki sikap yang malas, kemalasan yang hanya membawa kita dalam penderitaan, kemiskinan, dan akan selalu menyuruh kita untuk melakukan kerja yang selalu dipaksa. Sekali lagi, biarlah kita memiliki kerajinan dan usaha yang keras dalam hidup untuk memperoleh kekuasaan di tangan daripada kemalasan yang menyuruh kita untuk melakukan kerja paksa. Tuhan memberkati kita. Amin. Tuhan berkati kami melalui penyertaan Roh Kudus dalam mengisi hati dan pikiran kami untuk senantiasa mengajari kami agar kami berhikmat dalam melakukan semua pekerjaan kami. Selalu Tuhan senantiasa berkati kami dan selalu senantiasa lindungi kami agar kami benar-benar memiliki kerajinan dalam hidup kami dan bukan kemalasan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.